Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 1,43% pada tahun 2024. Disperindak Kota Jambi pastikan tidak ada pengecer gas LPG 3 kg yang terdaftar secara administratif. Petani di Desa Sukamaju, Tanjung Jabung Timur berharap pupuk palsu segera dapat dituntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 5 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Edu Pratama dan saya Cynthia Permana, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya saudara, kita awali Jambi hari ini dengan informasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Jambi akan dimulai secara bertahap pada 17 Februari 2025. Pelaksanaan MBG pada tahap pertama akan dimulai di 7 titik yang tersebar di 5 daerah. Beserta seluruh jajaran. Program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Jambi akan dimulai secara bertahap pada 17 Februari 2025. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris usai mengikuti rapat persiapan pelaksanaan program MBG dengan pemerintah pusat secara virtual. Berdasarkan ketetapan Badan Gizi Nasional, pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi akan dilakukan di 7 titik yang tersebar di 5 daerah. 7 titik yang dijadikan lokasi tahap pertama pelaksanaan MBG, yakni 2 titik di Kota Jambi, 1 titik di Kabupaten Muara Jambi, 1 titik di Kabupaten Sarolangun, 1 titik di Batanghari, dan 2 titik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usai mendapat arahan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi akan mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan MBG dengan melibatkan bupati dan wali kota yang daerahnya masuk dalam pelaksanaan MBG tahap pertama. Al-Haris menekankan kesiapan daerah mulai dari data penerimaan manfaat, alur distribusi dari dapur MBG ke penerima di sekolah, dan pasokan bahan baku MBG. Nah, di Jambi kita ada 7 lokasi ya yang akan kita jadikan lokasi untuk launching pertama di tanggal 17 Februari ini. 2 di Kota Jambi, 1 di Muara Jambi, 1 di Sarolangun, 1 di Batanghari, 1 di Tanjab Barat, kemudian juga 1 di apa tadi itu? 2 Tanjab Barat. Nah, 7 titik lokasi. Nanti saat distribusi dilakukan, sudah siap, ya kan? Sudah siap. Di dapur, yang tukang masaknya siapa, tahu dia standar gizi bagaimana, bahan bakunya bagaimana, selesai dikemas dengan baik ya, yang bersih ya kan, kemudian juga sudah siap kirim distribusi ke semua sekolah ya kan. Nah, dikawal lagi. Usai mengikuti rapat persiapan pelaksanaan program MBG, Al-Haris langsung melakukan peninjauan ke salah satu rumah di Jalan Masjid Nurul Ihsan, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, yang ditunjuk sebagai dapur MBG di wilayah tersebut. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Rencana program makan bergizi gratis di Kabupaten Batanghari mendapat tanggapan positif dari anggota legislatif DPRD Batanghari yang mengharapkan program ini berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Meski program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Batanghari belum terlaksana, namun rencana dari program ini mendapat sambutan baik dari anggota legislatif DPRD Batanghari yang menilai langkah tersebut dapat memberikan manfaat bagi generasi muda, terutama dalam memperhatikan asupan gizi siswa-siswi di setiap satuan pendidikan. Anggota Komisi 1 DPRD Batanghari Supriyadi mengharapkan nantinya pemerintah daerah dapat mengelola pelaksanaan makan gizi gratis ini dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan dan memberdayakan pelaku usaha kecil untuk terlibat di dapur-dapur khusus dalam mempersiapkan makanan bergizi bagi siswa-siswi di satuan pendidikan. Supriyadi menambahkan pihaknya akan tetap berupaya aktif mengawasi jalannya program makan bergizi gratis apabila program tersebut sudah terlaksana di sekolah-sekolah. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Menanggapi kebijakan pemerintah yang kembali memperbolehkan pengecer menjual gas LPG 3 kg, Disperindak Kota Jambi memastikan tidak ada tingkat pengecer gas LPG 3 kg yang terdaftar secara administratif. Kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg yang sebelumnya diberlakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya dibatalkan. Dicabutnya larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg ini dilakukan setelah keluarnya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengecer masih diperbolehkan untuk menjual gas LPG 3 kg. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, Amran, mengatakan di Kota Jambi dipastikan tidak ada pendistribusian di tingkat pengecer. Sistem pendistribusian dilakukan dari Pertamina, disalurkan ke agen untuk selanjutnya disalurkan ke pangkalan yang menjadi tingkat pendistribusian terakhir. Bahwa dari gas ini dari Pertamina, itu melalui diambil oleh agen distribusi ke pangkalan-pangkalan sesuai dengan jadwal dari agen masing-masing. Itu artinya dari pangkalan langsung dibeli oleh masyarakat. Amran menambahkan di Kota Jambi memiliki 10 agen dan 510 pangkalan yang sudah terdaftar resmi di Pertamina. Disperindak Kota Jambi juga rutin mengawasi pendistribusian gas LPG 3 kg dari tingkat agen hingga tingkat RT agar tepat sasaran. Vivin, Bobby, TVRI Jambi melaporkan. Program layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat disambut baik oleh jajaran puskesmas di wilayah Kabupaten Tebo. Meski belum mendapatkan petunjuk secara rinci terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis, namun beberapa puskesmas di Tebo memastikan kesiapan pelaksanaan program layanan kesehatan untuk membantu masyarakat. Kepala Puskesmas Pulau Temiang Muzapalsa mengatakan, sarana prasarana di puskesmas baik di Posyandu dan Puskesdes Pembantu sudah cukup memadai untuk program kesehatan. Muza menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut terkait pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Untuk menyambut istilahnya pemeriksaan kesehatan gratis, terutama istilahnya di wilayah Puskesmas Pulau Temiang ini, ditinjau dari istilahnya sarana prasarana pertama istilahnya dari pelayanan puskesmas tingkat pertama itu Puskesmas Pulau Temiang, alhamdulillah istilahnya memadai. Kemudian untuk di desa-desa itu sudah ada istilahnya puskesmas pembantu, kemudian puskesdes, kemudian juga posyandu. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya nanti kami menunggu istilahnya pertemuan ataupun juknis yang memang sudah real yang di launching oleh Kemenkes. Sementara itu, kebutuhan fasilitas obat-obatan lainnya masih belum tersedia dalam jumlah banyak, sehingga perlu petunjuk dan arahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Mario, TVRI Jambi, melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin siap mewujudkan program pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tersebut harus mengunduh dan menggunakan aplikasi Satu Sehat. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin telah membuka pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Merangin Sony Propesma mengatakan pihaknya bersama Kepala Puskesmas telah mendapatkan arahan dari Kementerian Kesehatan melalui Zoom meeting terkait mekanisme program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi yang berulang tahun mulai dibuka per 1 Februari 2025 di 27 puskesmas. Sony Propesma mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan secara maksimal sebagai langkah antisipasi berbagai gejala dan potensi penyakit berbahaya lebih dini. Layanan kesehatan saat ulang tahun dapat dilakukan ketika masyarakat tidak ada gejala sakit atau hanya untuk mengecek kondisi kesehatan, termasuk kesehatan mulut dan gigi.
Tak hanya itu, masyarakat yang berulang tahun juga dapat melakukan cek laboratorium untuk mengetahui kadar gula darah, asam urat, atau kolesterol dalam tubuh. Alhamdulillah, karena memang ini program nasional ya, dan memang dalam Zoom meeting itu dihadiri oleh seluruh kepala puskesmas. Mudah-mudahan seluruhnya paham apa yang mesti mereka lakukan, tindakan-tindakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya. Sony Propesma menambahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan gratis terlebih dahulu harus mengunduh dan menggunakan aplikasi Satu Sehat. Setelah mengisi data diri di dalam aplikasi, masyarakat dapat menjawab kuesioner dan memilih item pemeriksaan. Selanjutnya, tiket pemeriksaan kesehatan gratis baru akan ditertibkan. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, tim Satgas PMK Provinsi Jambi berikan vaksin PMK pada hewan ternak. Informasinya usai jeda. Permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Muaro Jambi yang diajukan pasangan calon nomor urut 2, Zuanda dan Sawaludin, tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan jumlah persentase selisih suara yang melebihi 2% dari total suara sah dalam Pilkada Muaro Jambi. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait. Jumlah persentase selisih suara yang melebihi 2% dari total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi tahun 2024 menjadi alasan Majelis Hakim Konstitusi tidak dapat menerima permohonan. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi oleh 8 Hakim Konstitusi lain di ruang sidang pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menyebutkan bahwa perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar 12.681 suara atau setara dengan 5,5%. Sehingga pemohon menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil pokok permohonan pemohon. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan. Komisioner KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, selain Pilkada Muaro Jambi, Pilkada Kota Sungai Penuh yang diajukan Ahmadi Zubir, Ferry Satria, dan Pilkada Kerinci yang diajukan pemohon Dery Mulyadi Aswanto, Darmadi Darifus, Tapiani Kasim Ezi Kurniawan, serta Pilkada Merangin yang diajukan pemohon Nalim Nilwan Yahya juga diputuskan dismisal atau tidak diterima oleh MK. Sementara untuk Kabupaten Bungo yang diajukan Dedi Putra Triwahyu Hidayat, MK memutuskan perkara yang diajukan diterima sehingga lanjut ke sidang pembuktian. Sedangkan putusan sengketa hasil Pilkada di Sarolangun yang diajukan oleh Tontawi Jauhari Haris AB akan dibacakan malam nanti. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Bulog Kanwil Jambi mulai menyerap gabah kering panen atau GKP dan beras dari petani. Hingga saat ini Bulog Kanwil Jambi telah menyerap 93.900 kg beras. Bulog Kanwil Jambi telah melakukan berbagai persiapan untuk menyerap gabah kering panen atau GKP dari petani. Pimpinan Perum Bulog Kanwil Jambi Ali Ahmad Naji mengatakan, pihaknya siap melaksanakan ketetapan pemerintah untuk membeli HPP gabah di harga Rp6.500 per kilogram dan beras di harga Rp12.000 per kilogram. Untuk mengoptimalkan serapan dan pembelian harga gabah tersebut, Bulog Kanwil Jambi telah melakukan berbagai kerjasama dengan pihak terkait, seperti Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia atau Perpadi, Dinas Tanaman Pangan Provinsi dan TNI untuk mengoptimalkan serapan GKP. Selain itu, Bulog Kanwil Jambi juga telah menyiapkan gudang penyimpanan agar mampu menampung serapan gabah dan beras dari petani.
Ali Ahmad Naji juga mengatakan untuk standar persyaratan pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah yakni any quality dengan satu harga yakni Rp6.500 per kilogram. Sementara standar pembelian beras yakni memiliki kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 25%, butir menir maksimal 2%, derajat sosok minimal 97%. Ade TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi pada Desember 2024, yakni sebesar 0,46%. Sehingga secara year on year, angka inflasi mencapai 1,43%. BPS mencatat inflasi tertinggi di Kabupaten Kerinci sebesar 2,07% dan terendah di Kota Jambi sebesar 1,16%. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi telah merilis angka inflasi Provinsi Jambi pada bulan Desember 2024, di mana Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,46% secara month to month. Dengan angka inflasi secara year on year sebesar 1,43%. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo mengatakan penyumbang utama inflasi secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,55%. Sementara itu, untuk komoditas penyumbang utama inflasi seperti cabai merah dan ikan serai. Sedangkan penyumbang utama inflasi secara year on year juga dari kelompok makanan dan minuman serta tembakau sebesar 0,66%. Dengan komoditas penyumbang daging ayam ras, minyak goreng, kopi bubuk, ikan nila, dan tembakau. Sementara untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,33%, dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. BPS juga mencatat, adapun dari 3 kabupaten kota penghitung inflasi terbesar terjadi di Kabupaten Kerinci, yakni sebesar 2,07%, disusul Muarobungo 2,04%, kemudian Kota Jambi 1,16%. BPS berharap stakeholder terkait dan instansi dapat terus menekan inflasi di Provinsi Jambi. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, meski belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Provinsi Jambi, namun Satgas PMK dan dinas terkait terus melakukan upaya pencegahan. Di antaranya dengan melakukan vaksin PMK pada hewan ternak sapi dan kerbau. Tim Satgas PMK Provinsi Jambi dan dinas terkait terus menunjukkan keseriusan untuk mencegah penularan PMK pada sapi dan kerbau. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian vaksin pada hewan ternak yang dilakukan secara merata di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sebelumnya, Provinsi Jambi telah menerima 2.700 dosis vaksin pada bulan Januari lalu, dari total 17.400 vaksin yang diusulkan. Hingga awal Februari 2025, terdapat beberapa kabupaten kota yang sudah melakukan vaksinasi PMK hingga 100%. Di antaranya Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kerinci, dan Sarolangun. Sementara untuk kota dan kabupaten lainnya, proses vaksin PMK masih berlangsung. Sejauh ini untuk kasus PMK di Jambi belum ada laporan ya, belum ada laporan dari kabupaten kota. Dan kita telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah antisipasi agar apabila terjadi PMK ini tentu ada tindakan upaya kita untuk segera mengantisipasi dan mengendalikan agar wabah ini juga tidak terlalu nanti meluas. Kami telah menerima sebanyak 2.700 dosis vaksin PMK yang telah didistribusikan ke kabupaten kota. Dan saat ini kabupaten kota telah melakukan vaksin di beberapa hewan ternak milik milik masyarakat ya, yang dilaporkan kemarin salah satunya Kota Jambi telah terdapat realisasi 100% ya, vaksin PMK yang telah dilakukan penyuntikan ke hewan ternak. Di Provinsi Jambi, terdapat sekitar 126.438 ekor hewan ternak sapi dan kerbau. Diharapkan dengan adanya pemberian vaksin PMK pada ternak dapat mencegah penularan PMK, sehingga Provinsi Jambi menjadi daerah yang nihil kasus PMK. Titi Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu Saudara, harga minyak kita di pasar tradisional Villa Kenali Kota Jambi dijual di atas harga eceran tertinggi. Harga minyak goreng subsidi itu dijual di harga Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram.
Harga minyak goreng subsidi merek Minyak Kita di sejumlah pasar tradisional dalam kota Jambi dijual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liter. Di pasar tradisional Villa Kenali kota Jambi, harga minyak goreng subsidi itu dijual di harga Rp17 hingga Rp18.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Beno mengaku terpaksa menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi. Selain dipengaruhi biaya transportasi, tingginya harga minyak kita juga disebabkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng subsidi tersebut di tingkat agen. Untuk kemasan refill minyak kita itu per liternya kita jual di harga Rp17.000. Kalau dibandingkan minyak yang kemasan lain, jelas minyak kita lebih murah. Beno dan pedagang lainnya berharap agar adanya perhatian dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan distribusi dan harga minyak kita di pasaran. Adli TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Villa Kenali kota Jambi relatif stabil. Kenaikan hanya terjadi pada komoditi cabai rawit hijau dan cabai merah. Harga bahan pokok di pasar tradisional Villa Kenali kota Jambi relatif stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai rawit hijau dan cabai merah. Saat ini harga cabai merah dan cabai hijau di kisaran harga Rp70 hingga Rp85.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit hijau dan cabai merah, kenaikan harga juga terjadi pada komoditi bawang putih yang dijual di harga Rp45.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam dan bawang merah relatif stabil. Telur ayam dijual di harga Rp50.000 per karton dan bawang merah Rp35.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Supatmi mengatakan, kenaikan harga komoditi cabai rawit hijau dan cabai merah disebabkan berkurangnya pasokan karena dipengaruhi kondisi cuaca. Kenaikan harga komoditi itu telah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Rawit hijau 90, rawit merah juga 90. 85 paling kalau kiloan. Rawit kalau normal 50 sampai 60. Kayaknya enggak terlalu sih. Soalnya kan butuh kebutuhan. Ya biar supaya turun dikit lah, kasihan yang makan. Sementara pedagang ayam Roslina mengatakan harga ayam saat ini dijual di harga Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram. Harga tersebut turun dibanding harga sebelumnya yang mencapai Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Roslina mengaku meski harga ayam turun namun tingkat penjualan masih normal. Dalam satu hari penjualan ayam hanya 100 hingga 150 kilogram. Kalau sekarang yang buat jualan biasa gini 30 lah. 30, 29. Kalau yang buat rumah makan bisa 32. Kayaknya turun terus ini menjelang puasa. Iya, makin enak gitu, makin rame dia. Kalau ayam murah itu enak jualan, kalau mahal kaya. Sejumlah pedagang berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat melakukan operasi pasar agar harga kebutuhan kembali stabil hingga memasuki bulan Ramadan. Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya opsi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Provinsi Jambi. Informasinya usai jeda. Ya, saudara, kembali lagi di Jambi hari ini. Peredaran pupuk oplosan masih membayangi petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di tengah tingginya biaya penanaman, para petani berharap maraknya peredaran pupuk palsu dapat segera dituntaskan karena dapat merugikan petani. Kesulitan pupuk subsidi kerap dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Belum lama ini beredar kabar tentang kemungkinan adanya penjualan pupuk palsu. Sejumlah petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pun diresahkan dengan salah satu merek pupuk yang beredar dan diduga palsu. Salah seorang petani setempat, Ahmad, mengatakan kasus peredaran pupuk palsu ini membuat petani semakin khawatir karena masalah yang dihadapi saat ini semakin kompleks.
mulai dari stok pupuk terbatas, harga pupuk yang mahal hingga beredarnya pupuk palsu oplosan. Penggunaan pupuk yang berkualitas rendah atau pupuk ilegal sangat merugikan petani karena kandungan unsur haranya yang sangat rendah, sehingga nyaris tak bermanfaat bagi tanaman. Ahmad mengakui sempat membeli dan menggunakan pupuk yang mereknya hampir sama dengan pupuk bersubsidi, namun tanaman tidak berkembang, tidak seperti saat menggunakan pupuk lain. Adapun harga pupuk oplosan tersebut mencapai Rp200.000 per karungnya. Ahmad berharap maraknya peredaran pupuk palsu dapat segera dituntaskan karena dapat merugikan petani, sebab tidak semua petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berasal dari ekonomi mampu. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, guna mempercepat peningkatan pembangunan infrastruktur daerah, opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor mulai diberlakukan di Provinsi Jambi. Kantor Samsat Kota Jambi telah memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Opsen kendaraan pajak ini telah mulai diberlakukan pada tanggal 5 Januari 2025 dengan tujuan menambah sumber pendapatan daerah dan meningkatkan pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, peningkatan transportasi umum hingga pengelolaan lingkungan. Kepala Samsat Kota Jambi Mustar Hadi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD, opsen pajak telah mulai diberlakukan di Kota Jambi. Sesuai dengan undang-undang tersebut, opsen pajak daerah menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, khususnya untuk PKB dan BBNKB, kepada kabupaten kota. Dengan sistem ini, pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak kepada pemerintah provinsi secara otomatis akan langsung disalurkan ke kabupaten kota, tanpa perlu melalui proses pembagian hasil secara berkala. Pajak tersebut akan dikelola langsung oleh kabupaten kota untuk meningkatkan infrastruktur secara langsung. Mulai tanggal 6 Januari tahun 2025 ini, itu sudah diberlakukan opsen pajak di seluruh wilayah kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Memang opsen pajak ini sangat menguntungkan bagi wilayah kabupaten kota, di mana hampir 70% pajak kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun motor yang dibayar pada hari itu, langsung hampir 70% menjadi pendapatan asli daerah kabupaten kota. Masyarakat juga diimbau untuk terus mematuhi pembayaran pajak kendaraan. Dengan membayar pajak, infrastruktur pembangunan daerah dapat terus ditingkatkan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Guna memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat, Mall Pelayanan Publik Kota Jambi menyediakan 31 loket layanan dan non-pelayanan dengan jam operasional mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Jambi mendirikan Mall Pelayanan Publik dengan tujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada masyarakat Kota Jambi dalam mendapatkan pelayanan terintegrasi dan optimal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 1 Pintu Yon Henry mengatakan, Mall Pelayanan Publik merupakan tempat pelayanan publik yang terintegrasi di Kota Jambi agar masyarakat Jambi dapat mengurus berbagai macam bentuk administrasi pelayanan maupun non-pelayanan di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi sudah memiliki Mall Pelayanan Publik, dan Mall Pelayanan Publik ini merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Yon Heri berharap dengan adanya 31 loket pelayanan dan non-pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Jambi dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya aksi pencurian sepeda motor menggunakan baju dinas Polri terjadi di kawasan Eka Jaya, Kota Jambi. Selengkapnya di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini.
Ya saudara, Perpustakaan Umum Kota Jambi terus menunjukkan komitmen untuk menarik minat baca masyarakat. Ini terlihat dari jumlah pengunjung di Perpustakaan Umum Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Budaya membaca masih digemari oleh warga Kota Jambi. Ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2023 terdapat 57.527 pengunjung dan meningkat menjadi 64.298 pengunjung pada tahun 2024. Perpustakaan Umum Kota Jambi yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu ini terus melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan minat baca masyarakat. Di antaranya dengan menyediakan ruangan dan fasilitas yang memadai untuk para pengunjung. Selain itu, terdapat juga ruang baca anak yang menyediakan buku cerita dan buku pendidikan untuk anak, sehingga dapat memupuk semangat membaca sedari dini. Selain itu, Perpustakaan Umum Kota Jambi juga menghadirkan perpustakaan keliling yang mengunjungi SD dan SMP di Kota Jambi. Budaya membaca tidak hanya menambah ilmu dan wawasan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menyalurkan hobi ke arah yang positif. Titi Eko, TVRI Jambi melaporkan. Pembatasan media sosial bagi anak berperan penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak dan mengurangi dampak pelecehan seksual. Dinas DP3A Sarolangun mengeluarkan surat imbauan ke sekolah dan orang tua agar dapat memantau aktivitas dalam penggunaan gawai dan gadget. Perkembangan informasi teknologi saat ini rentan membuat anak-anak kecanduan media sosial. Bermain media sosial menjadi pilihan bagi anak-anak dan remaja untuk mengisi waktu luang. Media sosial yang menyajikan berbagai konten video sangat sulit diawasi. Tanpa disadari, hal ini dapat memberikan efek negatif terhadap perkembangan anak. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sarolangun, Pauzia, mengapresiasi upaya Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak. Upaya itu dinilai sangat penting untuk melindungi anak-anak dari paparan konten negatif media sosial. Di sisi lain, media sosial juga dapat memicu kasus KDRT dan pelecehan seksual terhadap anak. Selain akan menerapkan program pola asuh bagi anak dan remaja, pada tahun ini Dinas DP3A Kabupaten Sarolangun juga akan fokus pada pendampingan dan bimbingan, serta meminta peran orang tua dan pihak sekolah agar memberikan edukasi pada anak. Upaya itu diharapkan dapat meminimalisir kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor menggunakan baju dinas Polri terjadi di kawasan Eka Jaya, Kota Jambi. Bahkan aksi dengan modus yang sama terjadi 2 kali di lokasi yang berbeda. Menggunakan baju Polri, seorang pria nekat mencuri sepeda motor di kawasan Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Senin kemarin. Aksi ini bermula saat seorang pria menggunakan baju kaos berlogo Polri memesan nasi di salah satu warung makan di lokasi kejadian. Pria tersebut membeli dagangan korban sebanyak 20 bungkus nasi. Setelah pesanan didapat, pria ini meminjam kendaraan pemilik warung dengan alasan untuk mengambil uang pesanan nasi. Setelah kendaraan ini diberikan, hingga saat ini kendaraan tersebut tidak kunjung kembali. Sementara itu, Kapolsek Jambi Selatan Kota Jambi AKP Herawati Siregar mengatakan dalam sehari telah menerima 2 laporan dengan modus yang sama di lokasi Jambi Selatan. Polisi telah melakukan penyelidikan terkait aksi tersebut dan memastikan pelaku yang menggunakan baju Polri bukan anggota Polri alias polisi gadungan. Nah, awalnya kan bapak itu datang pesan nasi, sudah itu ngobrol-ngobrol lah kayak mana kayak gitu kan. Nah, pesan 20, duduk dulu ngopi. Nah, sudah itu mau ngambil lagi uang. Nah, mau ngambil uang kan, kata dia bilang kekurangannya untuk besok lagi mau pesan. Kayaknya ya kami tidak kenal kan. Ngakunya orang sini. Tuh. Dia pakai baju dinas polisi. Memang sangat meresahkan ya, karena terutama dia memakai pakaian semi polisi, pakai sepatu laras, pakai celana PDL, namun pakai kaos coklat. Itu berada di 2 TKP dengan modus operandi ingin membeli jualan masyarakat yang di pinggir jalan dengan porsi yang banyak, seperti memborong dan mengatakan duitnya kurang sedikit.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya dan berhati-hati terhadap modus serupa, serta tidak mudah percaya memberikan barang berharga kepada orang yang baru dikenal. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ridho Pratama bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.